Gelap dimulai, dan Luffy berteriak, "Tidak mungkin, ini bohong. Dia tidak akan pernah membunuh ayah Vivi. Sabo tidak akan melakukan hal seperti ini dalam sejuta tahun." Robin berkata, "Aku bersamamu di sana. Tentara revolusioner melawan para bangsawan dunia, bukan raja biasa." Berita menyebar. Tentara revolusioner menyatakan perang terhadap naga langit. Raja Kobra dari Arabasta dibunuh oleh kepala staf revolusioner, Sabo. Putrinya, Putri Vivi, hilang. Perintah Luffy, atur arah ke Arabasta, sekarang juga. Zoro bilang, "Seperti yang sudah kukatakan, apa gunanya? Orang itu sudah mati. Selain itu, Vivi terakhir kali terlihat di Mary Gois." Luffy berkata, "Ayo kita pergi ke sana." Seseorang bersembunyi, dan dia berkata, "Apa kita menuju ke Mary Joyce?" "Tidak bagus. Sial, suaranya terlalu pelan untuk didengar." Zoro dengan marah berkata, "Bodoh, itu sarang musuh. Anda ingin mengambil di markas besar Angkatan Laut?" Luffy dengan marah menjawab, "Sialan. Ada apa, Zoro? Kamu ayam?" Zoro mengatakan, "Tenang. Aku hanya mengatakan kita tidak punya petunjuk." Sanji menangis dan berkata, "Di mana kau, Vivi-chan? Bagaimana perasaanmu? Semoga kau aman." Chopper terkejut dan berkata, "Ayah Vivi sudah meninggal, tapi dia sangat baik, bahkan kepada kami para bajak laut." Usopp menambahkan, "Ya, dia adalah raja terbaik yang pernah ada." Nami sedih dan berkata, "Aku terpecah antara mengkhawatirkan Vivi dan mengkhawatirkan bagaimana dia menerima semua ini." Jinbei berkata, "Sepertinya lamunan tahun ini cukup kacau." Franky berkata, "Ini adalah saudara yang sama yang kita temui di Dressrosa, bukan?" Brook berkata, "Aku tidak pernah tahu ada orang yang tidak puas dengan cara Arabasta diperintah." Nami berkata, "Aku tidak tahan lagi." "Vivi, di mana kau?" Luffy menambahkan, "Itu dia. Kita akan menyelamatkannya." Chopper menambahkan, "Ayo kita lakukan." Zoro berkata, "Kalian semua, hentikan." Lalu dia berkata pada Luffy, "Luffy, ingat apa yang kau katakan tentang Ace pada suatu hari?" Luffy ingat dia berkata, "Ace memiliki petualangannya sendiri dan merasa menyesal." Zoro melanjutkan, "Anda mempercayainya untuk mencari jalannya sendiri hingga titik di mana dia benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi mengapa meremehkan Vivi? Dia bisa bertahan sendiri. Jika ada kesempatan, kita bisa membantu. Tapi sementara itu, percayalah dan hentikan rasa sakit perut Anda." Luffy dengan marah berkata, "Kamu tidak bisa menghentikan kami dari kekhawatiran." Luffy marah, dan dia melanjutkan dengan mengatakan, "Kau adalah Oni. Bukan, Onigashima." Nami menambahkan, "Kamu adalah Kaido Hijau." Chopper menambahkan, "Ibu Hijau." Sanji menambahkan, "Kepala lumut jelek." Zoro menyuruh mereka untuk diam, kata Robin. "Ada banyak perkembangan saat kami berada di Wano," tambah Nami, "dan segalanya tampak meningkat dengan cepat." Robin melanjutkan, "Penghapusan Panglima Perang membuat para bajak laut elit kembali ke lautan. Akibatnya, Serikat Lintas didirikan, dan Bugi si badut bombastis menjadi kaisar." Luffy mengatakan pasti ada yang tertukar. Robin mengatakan, "Luffy, ada nama-nama lain yang tidak asing lagi. Apakah Anda ingin mendengar berita tentang mereka juga?" Luffy berkata, "Aku serahkan saja padamu. Beritahu aku jika ada hal besar yang harus diawasi." Robin tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan melakukannya. Saya tidak ingin membebani Anda dengan informasi yang berlebihan." Luffy berbaring di tanah dan berkata, "Kejadian Sabo. Dia memiliki pendidikan yang nyata. Dia hanya ingin memastikan tidak ada orang lain yang kebebasannya dirampas seperti dirinya." Kemudian dia teringat akan mimpi Sabo, dan Sabo berkata, "Saya ingin melihat dunia dan menulis buku tentangnya." Luffy tersenyum dan berkata, "Oke, giliranku. Aku akan melakukannya." Lalu Luffy, yang terbaring di tanah, melanjutkan, "Kami bertiga bersumpah, aku, dia, dan Ace." Lalu dia memberitahu mereka tentang mimpinya yang sebenarnya, dan semua orang terkejut. Jinbei berkata, "Apa yang baru saja kau katakan?" Nami berkata, "Apa?" Brook menangis dan tertawa dan berkata, "Kamu keterlaluan." Usopp berkata, "Apakah Anda serius?" Franky tertawa dan berkata, "Kedengarannya bagus, sempurna." Sanji juga tertawa. "Chopper, saya pikir seseorang perlu memeriksa kepalanya." Robin benar-benar bingung, dan Chopper sangat bersemangat. Usopp berkata, "Ayolah, tidak mungkin ada yang bisa melakukan itu." Luffy berkata, "Tapi aku akan punya kesempatan jika aku menjadi Raja Bajak Laut." Usopp berkata, "Aku bahkan tidak tahu bagaimana kau bisa memikirkan hal ini." Luffy berkata, "Aku tidak pernah mengatakan hal ini kepada salah satu dari kalian sebelumnya." Usopp mengatakan, "Tidak, tapi itu tidak akan membuat banyak perbedaan karena tidak mungkin." Luffy berkata, "Itu berarti aku hanya memberitahu Shanks, Ace, Sabo, dan aku kira itu saja." Pertanyaan Robin, bagaimana reaksi mereka? Luffy tersenyum dan berkata, "Mereka semua tertawa," dan Shanks meneteskan air mata. Kemudian Luffy, yang terbaring di tanah, tersenyum dan berkata, "Itulah yang aku inginkan di akhir mimpiku." Jinbei tertawa dan berkata,
Aku bergabung dengan kru ini dengan sukarela, jadi aku tidak bisa mengatakan bahwa itu bukan masalahku. Aku memang memilih kapten yang merepotkan. Chopper sangat senang dan berkata, itu luar biasa Luffy, mimpimu luar biasa. Nami tersenyum dan berkata, itu pasti terdengar seperti kamu. Franky menambahkan, karena kamu harus menjadi Raja Bajak Laut untuk mewujudkannya, sebaiknya kita menemukan poneglyph jalan terakhir, lalu kita pergi ke Laugh Tale. Robin berkata, kamu membuatnya terdengar begitu mudah, Franky. Sudah lama sekali sejak poneglyph itu terakhir kali terlihat. Kami bahkan tidak punya petunjuk di mana mencarinya. Adegan bergeser ke markas besar Angkatan Laut di dunia baru. Seorang anggota Angkatan Laut mengatakan, kami telah mencegat transmisi. Ini dari Flame Emperor Sabo ke Queendom. Seorang Angkatan Laut lainnya berkata, dari mana asalnya? Kita harus menentukan asalnya. Dia tidak menggunakan siput transponder putih untuk menyumbat panggilannya. Dia pasti putus asa. Aku ragu dia akan berbicara lama. Kemudian adegan bergeser, dan salah satu tetua berkata, kami telah melacak posisinya. Emu menjawab, di mana dia? Kerajaan Lulusia. Para tetua terkejut saat Emu bertanya kepada mereka tentang kerajaan. Emu melanjutkan, itu adalah salah satu dari 8 negara yang memberontak beberapa hari yang lalu. Itu akan menjadi tempat yang ideal bagi Sabo untuk mencari perlindungan. Para tetua, saat mereka menerima keputusan Emu, berkata, saya mengerti, dia adalah orang yang tidak beruntung. Tidak, ini adalah takdir. Adegan bergeser ke Queendom, dan Sabo berkata, maaf, aku tahu aku telah membuat kalian semua banyak masalah. Koala berkata, kami sangat senang mendengar kamu selamat. Sabo melanjutkan, Dragon Sun, bukan aku yang membunuh King Cobra. Kapten Morley mengatakan, tentu saja tidak, aku binasa dengan pikiran itu. Aku benar-benar percaya padamu. Kami tahu kau tidak bersalah, Sabo-kun. Sabo melanjutkan, dengarkan, ketika saya berada di Meriduas, saya melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Adegan ini menunjukkan kerajaan Lulusia, dan seseorang berkata, langit mulai gelap. Apakah itu awan? Sepertinya ada sesuatu yang besar di atas sana. Raja Lulusia berkata, kalian para kafir akan menyesal. Ketika markas besar Angkatan Laut mendengar kabar tentang pengkhianatan ini, kalian semua akan ditusuk. Sang putri berkata, pastikan mereka menyisakan sedikit untukku, Papa. Aku tidak akan pernah memaafkan orang-orang kotor ini. Salah satu penjaga berkata, Yang Mulia. Tidak, maksudku Tuan Seki. Tolong akui saja kejahatanmu. Kami tidak ingin membunuhmu. Sabo melanjutkan, itu terjadi di ruang singgasana di Kastil Pangea. Aku pikir tidak ada raja di dunia ini. Tapi singgasana yang kosong itu tidak kosong. Aku melihat, sejauh menyangkut divisi pengawasan, tidak ada yang mendeteksi sesuatu yang tidak normal hari ini. Tidak ada informasi yang disadap. Adapun Lulusia, negara itu, tidak pernah ada. Dan kemudian kita melihat sesuatu yang merusak yang datang dari awan hitam dan menghancurkan seluruh kerajaan Lulusia. Koala mengatakan, ada laporan gempa laut di pantai Tenggara. Waspadalah terhadap tsunami. Beberapa hari kemudian, tsunami besar menghampiri, dan Thousand Sunny terjebak di dalamnya. Jinbei berkata, kibarkan layar, anginnya terlalu kencang. Luffy berkata, apakah kita sudah hampir sampai di daratan, Nami? Nami berkata, rasanya seperti kita telah memasuki zona iklim sebuah pulau. Robin berkata, tidakkah kamu terlihat gagah, Chopper? Chopper, dengan perasaan senang, berkata, Tama memberiku topi ini untuk melindungiku dari salju. Luffy melihat sesuatu dan berkata, hei, Nami, apa itu? Kemudian Nami melihat arus pusaran air raksasa yang merusak. Nami bertanya, benda apa itu? Itu seperti pusaran air hangat raksasa, arus pusaran air, tapi mengarah ke atas. Brook berkata, itu pasti berarti ada massa air hangat yang dipaksa naik ke atas dari suatu tempat, terlihat seperti aliran udara. Nami berkata, kita harus lari Jinbei, kita akan ditelan. Jinbei berkata, serahkan padaku. Luffy melihat sesuatu dan berkata, tunggu, ada yang terjebak di dalam air. Nami berkata, benarkah? Bagaimana mungkin ada orang yang bisa hidup di sana? Apa itu Putri Duyung? Sanji berkata, tidak, dia benar, aku pasti bisa mendengar suara wanita yang sedang kesusahan. Nami berkata, apakah kalian serius? Bahkan jika ada orang di dalam sana, apa yang harus kita lakukan? Zoro berdiri dan berkata, aku akan memotongnya. Sanji berkata, sebaiknya kau tidak meninggalkan goresan pada wanita itu. Zoro menggunakan tekniknya, jurus pedang, tarian burung. Tebasan dari pedangnya membelah air dan membelahnya menjadi 2 bagian. Chopper berdiri dan berkata, hei teman-teman, ada keributan apa ini? Amiga Sahat Chopper di sini, melapor untuk bertugas. Tetapi angin bertiup kencang, dan dia terjatuh dan mulai terbang. Usopp terkejut dan berkata, Chopper, kenapa kamu keluar? Luffy menangkap Chopper, tapi mereka berdua terbang. Usopp ketakutan dan terkejut. Dia melihat sesuatu dan menembak ke arahnya. Tiba-tiba, mereka melihat seorang anak kecil yang keluar dari dalam air. Karena terkejut, Usopp berkata, seorang anak kecil muncul.
Dan itu tidak lain adalah salah satu perhiasan generasi terburuk Bonnie, dengan 320 juta berry, dan bab ini berakhir.